Halo para penggemar solo leveling. Setelah kita menyaksikan aksi Cha-Hain yang rela bertaruh nyawa saat melawan Igris dan Beru demi mendapatkan pengakuan dari Jinwo. Hasil dari pertarungan itu tentunya akan mempengaruhi hubungan mereka, dan sekarang Jinwo sekali lagi harus menghadapi situasi yang sulit karena ancaman baru tengah mengintai keluarganya. Tapi sebelum kita lanjutkan pembahasannya, bolehlah kasih like dan subscribe dulu channel ini. Semoga kalian selalu diberi kesehatan dan selalu berbahagia. 果たしてどこまで行けるか。悪魔の城攻略。 Di tempat yang berlokasi di kantor Asosiasi Hunter Amerika. Di sini terlihat ada Michael dan Nyonya Selner yang berdiri dengan ekspresi menyesal saat mereka meminta maaf kepada David, sang ketua Asosiasi Hunter Amerika. Namun David hanya menatap mereka dengan tenang saat ia menjawab, "Aku menyuruhmu datang bukan untuk meminta maaf, jadi katakanlah padaku apa yang sebenarnya terjadi." Michael mengungkapkan, berdasarkan pengamatan Nyonya Selner, Hunter Sung Jinwo adalah salah satu raja. Tapi apakah Jinwo punya kekuatan setara dengan tingkat negara atau tidak? Hal itu masih belum bisa dipastikan, hingga Nyonya Selner memeriksa ulang kekuatan Jinwo. Menurut Selner, Hunter yang mengalami kebangkitan ganda telah memperoleh kekuatan mereka dari sisi lain, dan ia bisa merasakan hubungan yang mereka punya dengan sisi lain itu. Biasanya kekuatan yang dihasilkan dari sisi lain itu terlalu kuat, hingga membuat Hunter yang dibangkitkan jadi terlihat seperti tertutupi oleh cahaya yang terang, dan Selner menyebut orang-orang seperti ini sebagai raja. Namun anehnya, ternyata Hunter Sung Jinwo tidak memiliki hubungan sama sekali dengan kekuatan dari sisi lain, melainkan Jinwo adalah perwujudan dari kegelapan itu sendiri. David yang mendengarnya, sontak jadi sangat terkejut saat mengetahui kalau Jinwo adalah sang raja yang terlahir dari kegelapan. Tapi ketika David bertanya, apakah itu artinya Sung Jinwo adalah musuh? Dengan tegas Nyonya Selner langsung membantahnya, karena ia bukan ingin mengatakan kalau Jinwo itu adalah teman atau musuh, melainkan ia hanya ingin memperjelas bahwa Hunter Sung Jinwo tidak meminjam kekuatan dari manapun, karena kekuatannya berasal dari dalam dirinya sendiri, dan kekuatannya itu tidak terbatas. Setelah mendengar semua penjelasan dari Nyonya Selner, David langsung berdiri mendekati Nyonya Selner sembari mengucapkan terima kasih padanya. David yang menyadari sepertinya mustahil untuk merekrut Jinwo dengan menggunakan kemampuan Nyonya Selner. Lantas David pun berencana akan menggunakan cara lain untuk mendapatkan Jinwo, lalu ia segera mengajak Michael untuk pergi ke lantai B24. Ketika Michael ditanyai oleh David, apakah dia ingat tentang gate rank S pertama yang muncul di Amerika? Michael menjawab tentu saja ia tidak mungkin melupakannya. Karena dungeon break mengerikan yang terjadi saat itu telah menyebabkan kehancuran di Amerika bagian barat. Pada saat insiden itu terjadi, semua hunter terbaik di seluruh dunia telah dikumpulkan oleh Amerika dengan tawaran hadiah yang sangat besar. Namun sayangnya hanya 5 hunter saja yang selamat setelah mereka berhasil mengalahkan makhluk buas bernama Naga Kamish yang dikenal sebagai api yang tidak pernah padam. David mengungkapkan, insiden itu benar-benar telah menjadi mimpi buruk bagi seluruh warga Amerika. Tapi Kamish telah meninggalkan sebuah hadiah kecil berbentuk runestone yang ditemukan di dalam mayatnya. Lalu sembari David dan Michael yang memandangi sisa-sisa dari tubuh Naga Kamish yang disimpan di ruangan B24, David pun kembali berkata, "Runestone ini sudah tersimpan di sini selama 8 tahun sejak kematian Naga Kamish, karena tidak ada hunter tipe mage di antara hunter tingkat negara yang bisa memilikinya. Jadi aku yakin, Runestone ini telah menunggu sosok pemilik yang tepat, dan Kamish sekali lagi akan memberikan sebuah hadiah berharga untuk negara ini." Scene kemudian berganti ke sisi Jinwo yang sedang berdiri di depan cermin dengan perasaan takjub saat ia melihat perubahan yang terjadi pada fisiknya. Jinwo bertanya-tanya, apakah dia sekarang memang setampan itu hingga membuat Cha-Hain jadi tertarik padanya. Namun berhubung Jinwo masih tidak yakin dengan penilaiannya sendiri. Lantas Jinwo pun langsung menemui adiknya untuk menanyakan, bagaimana menurutmu soal penampilanku sebagai seorang pria? Saat mendengar pertanyaan itu, Jin-ah jadi menatap Jinwo dengan ekspresi yang menjengkelkan, karena Jinwo hanya terlihat seperti orang bodoh di matanya. Namun tak lama setelah Jinwo mencengkram kepala Jin-ah karena kesal, hingga terjadilah sedikit pertengkaran kecil layaknya kakak beradik. Di sini Jinwo langsung mengalihkan topik pembicaraannya dengan memberitahu Jin-ah bahwa dia berencana untuk membuat guild yang bernama Solo Play. Tapi alih-alih mendapat respon yang baik dari Jin-ah, ternyata Jin-ah malah menanggapinya dengan ejekan, karena nama Solo Play itu sangat tidak cocok untuk Jinwo. Terlebih lagi, mengingat Jinwo memiliki kemampuan untuk memanggil pasukan bayangan, maka secara teknis Jinwo tidaklah bertarung sendirian. Mendengar ungkapan jujur dari Jin-ah, akhirnya Jinwo jadi sadar kalau perkataan adiknya itu ada benarnya juga. Jadi Jinwo pun kembali bertanya, lalu nama apa yang harus kuberikan untuk guildku? Hingga sampailah setelah Jin-ah menyarankan kepada Jinwo, bagaimana kalau memakai nama Ahjin Guild yang berarti aku bergerak maju. Pada akhirnya Jinwo telah memutuskan untuk memakai nama Ahjin tersebut, kemudian scene langsung berganti ke apartemen Cha-Hain.
Di sini terlihat Cha-Hain yang tampak gelisah di kamarnya karena dia baru menyadari kalau dirinya secara tidak langsung telah mengakui perasaannya kepada Jinwo. Namun ketika Cha-Hain baru saja mencoba meyakinkan dirinya bahwa sudah sewajarnya ia tertarik pada Jinwo sebab Jinwo telah menyelamatkan hidupnya. Tiba-tiba terdengar suara seseorang di alam bawah sadar Cha-Hain, dan ia juga dapat merasakan ada sosok Hunter Min Byung-gu yang meraih tangannya sembari berkata, "Tolong sampaikan pada Hunter Sung Jinwo untuk berhati-hati terhadap kekuatannya sendiri." Cha-Hain yang mendengarnya sontak, ia langsung terbangun dengan penuh kebingungan karena ia masih tidak mengerti apa yang sebenarnya terjadi dan kenapa Hunter Min Byung-gu bisa muncul di dalam pikirannya. Di keesokan harinya di kantor Guild Knight, terlihat ada Park Jong-soo dan bawahannya yang sedang membahas kemunculan sebuah gate rank A yang tingkat kesulitannya jauh lebih tinggi dari biasanya. Park Jong-soo menyadari, jika mereka tidak berhati-hati di dalam sana, kemungkinan besar mereka semua akan mati. Belum lagi, karena Guild Knight tidak memiliki satupun Hunter rank S, tentunya akan sulit bagi mereka untuk menyelesaikan raid itu sendirian. Biasanya Park Jong-soo akan menyerah jika gate yang muncul itu adalah gate rank S. Tapi jika kali ini mereka menyerah hanya untuk menyelesaikan gate rank A, maka rumor itu pasti akan menyebar dengan cepat dan reputasi Guild Knight jadi buruk. Seorang healer kemudian mencoba menyarankan kepada Jong-soo, bagaimana kalau mereka bekerja sama dengan guild lain untuk menyelesaikan gate itu. Lebih tepatnya, mereka tidak perlu melibatkan seluruh anggota guild, tapi cukup dengan satu orang hunter saja yang bisa menolong mereka di saat-saat sulit. Mendengar hal itu, awalnya Park Jong-soo sempat meragukan saran dari si healer karena tidak mungkin satu orang akan mampu menolong mereka di dalam gate rank A tersulit. Namun begitu Park Jong-soo teringat dengan Jinwo yang pastinya bisa menolong mereka meskipun dia hanya sendirian saja. Pada akhirnya, Park Jong-soo dan bawahannya langsung pergi menemui Jinwo di kantor guildnya. Di sini terlihat Jinwo yang sedang mendiskusikan nama Ahjin Guild bersama Yu Jin-ho. Hingga mereka pun telah sepakat untuk menggunakan nama Ahjin Guild daripada solo play, dan sekarang, mereka hanya perlu merekrut satu anggota lagi, agar persyaratan pembuatan guildnya terpenuhi. Jinwo yang saat itu ditanyai oleh wakilnya, bagaimana dengan perekrutan Hunter Cha? Lantas Jinwo pun menjawab bahwa Hunter Cha bukanlah orang yang cocok, karena dia bukanlah orang yang Jinwo inginkan. Yu Jin-ho yang mendengarnya tentu merasa heran, kenapa Jinwo menolak seorang Hunter rank S yang berbakat dan cantik seperti Cha-Hain. Bahkan meskipun Yu Jin-ho mencoba menanyakan sekali lagi, apakah Jinwo sudah yakin dengan keputusannya? Tanpa ragu Jinwo kembali menjawab, ia sangat yakin dengan hal itu. Lagi pula kriteria anggota yang diinginkannya adalah seorang hunter yang tidak suka dengan aktivitas guild, tapi tetap bisa dipercaya. Sementara, tepat ketika Yu Jin-ho tengah memikirkan seseorang yang sesuai dengan kriteria Jinwo, tiba-tiba mereka kedatangan tamu tak terduga yang tidak lain adalah Park Jong-soo bersama dua anggotanya. Yang mana setelah mereka dipersilahkan masuk oleh Jinwo, Park Jong-soo langsung memperlihatkan rekaman video kemunculan gate berukuran besar di dekat wilayah mereka. Jinwo yang penasaran lantas bertanya, apakah gate itu dikategorikan sebagai gate rank S? Namun Park Jong-soo segera menjelaskan bahwa gate tersebut masihlah gate rank A, tetapi itu adalah gate rank A terbesar yang pernah muncul di Busan. Mengingat saat ini Guild Knight tidak memiliki satupun Hunter rank S, pihak asosiasi Hunter telah melarang mereka untuk memasuki gate tersebut demi keselamatan. Jadi karena itulah, tujuan mereka kemari adalah untuk meminta Jinwo bergabung dengan raid mereka. Dengan begitu, Park Jong-soo yakin mungkin mereka akan sanggup untuk menyelesaikan raid ini. Park Jong-soo menjelaskan, umumnya seorang Hunter rank S akan mendapatkan 10% keuntungan dari sebuah raid. Tapi khusus untuk Jinwo, mereka akan memberikan keuntungannya sebesar 20%. Sampai di sini, Park Jong-soo dan kedua anggotanya sudah sangat percaya diri, Jinwo pasti akan menyetujui kompensasi sebesar itu. Namun pada kenyataannya, Jinwo malah meminta mereka membagi rata hasilnya. Karena Jinwo hanya akan bekerja sama jika Park Jong-soo menganggap dirinya bukan sebagai individu, melainkan sebagai guild Ahjin yang baru saja mereka bentuk. Park Jong-soo yang mendengarnya kemudian ia mencoba menawar dengan keuntungan 40-60 saja. Tapi Jinwo segera menjawab bahwa ia tidak ingin bernegosiasi dengan Guild Knight. Dan alhasil, akhirnya Park Jong-soo tidak punya pilihan selain menyetujui kesepakatan itu, lalu ia juga memberikan satu syarat tambahan, yaitu Jinwo lah yang akan mengalahkan bos dungeonnya. Mendengar hal itu, Jinwo juga setuju dan langsung berjabat tangan dengan Park Jong-soo. Namun bertepatan ketika Park Jong-soo memberitahukan bahwa mereka akan memulai raid-nya besok, tanpa disadari oleh Park Jong-soo, ternyata Jinwo juga telah menyembunyikan salah satu prajuritnya di dalam bayangan Jong-soo. Singkat cerita, di saat raid di wilayah Gwangnali Kota Busan telah dimulai di keesokan harinya. Di sini terlihat para hunter dari Guild Knight yang sudah berkumpul di depan gate dengan semangat yang membara. Namun di sisi lain, Park Jong-soo malah tampak gelisah karena Jinwo belum tiba di lokasi, padahal raid-nya akan segera dimulai dalam 5 menit lagi.
Di tempat berbeda terlihat Jinwo yang sedang memandangi langit mendung sembari mengkhawatirkan adiknya, apakah adiknya sudah membawa payung ke sekolah. Lalu begitu Jinwo memutuskan untuk segera pergi bergabung dengan tim Guild Knight menggunakan skill Shadow Exchange. Tanpa disadari oleh Jinwo, ternyata di sekolahan adiknya saat ini juga muncul sebuah gate misterius. 3 siswa yang berada di dekat sana awalnya menduga bahwa gate ini tidaklah berbahaya karena hanya hunter yang bisa masuk ke dalamnya. Dan tidak ada monster yang bisa keluar dari sana sebelum gate-nya benar-benar terbuka dalam waktu seminggu sejak kemunculannya. Namun tak lama ketika salah satu siswa tampak meragukan apakah gate itu memang aman, mengingat tidak ada yang tahu kapan gate-nya muncul. Tanpa terduga, tiba-tiba gate itu mulai retak dan keluarlah tangan monster yang langsung mencengkram kepala salah satu siswa. Siswa itu kemudian mencoba meminta tolong kepada 2 siswa lain untuk menyelamatkannya. Tapi naas, tangan si monster malah sudah lebih dulu menghancurkan kepala siswa itu, yang kemudian ia lanjutkan dengan membunuh 2 siswa lainnya juga. Dijelaskan monster yang muncul kali ini adalah orc berkulit hijau. Mereka secara alami adalah seorang pemburu, bahkan jika kecerdasan mereka kurang, mereka jauh lebih hebat daripada manusia dalam hal melacak dan memburu. Monster orc ini sejatinya adalah pemburu yang sangat menyukai bau daging dan darah. Tapi karena tujuan mereka hanyalah mengintai, maka mereka sengaja menahan instingnya dan lebih memprioritaskan misi mereka. Salah satu orc kemudian berbicara kepada orc lainnya. Tempat ini penuh dengan mangsa, tapi bangunannya sangat rumit seperti sebuah kastil. Setelah kita membantai semua manusia di tempat ini dan memperkuat posisi kita, maka barulah kita akan memulai perburuan yang sesungguhnya. Kini orc itu telah menargetkan sekelompok siswa yang belum menyadari kemunculan monster di sekolah mereka. Sementara ketika monster orc mulai bergerak untuk membantai semua siswa yang ada di sekolahan itu, Shin kemudian memperlihatkan Jinwo yang sudah tiba di lokasi raid sembari berkata, "Ukuran gate ini terlihat lebih besar dari yang kuduga. Tapi seperti yang diharapkan dari guild dengan rank A terbanyak, ternyata Guild Knight memang mempunyai banyak anggota hunter." Para hunter yang melihat kehadiran Jinwo di sana, sontak mereka pun langsung mengerumuni Jinwo dan memberikan pujian atas aksi Jinwo yang sangat menakjubkan saat raid di Pulau Jeju. Hingga sampailah ketika mereka terus mengajukan banyak pertanyaan kepada Jinwo, yang salah satu di antaranya, apakah Jinwo akan memimpin raid kali ini? Di sini muncul seorang hunter healer bernama Jung Yerim yang tiba-tiba menghentikan mereka, lalu Park Jong-soo juga datang menghampiri mereka untuk menjelaskan bahwa dirinya lah yang akan memimpin raid, sedangkan Jinwo hanya bertugas untuk melindungi mereka saja. Mendengar hal itu, tentunya telah membuat para hunter lain jadi merasa kecewa, karena mereka sudah bosan dipimpin oleh Park Jong-soo. Lagi pula jika Jinwo hanya melindungi mereka dari belakang dan memastikan mereka aman. Hal itu juga membuat mereka bertanya-tanya, apakah mereka segitu lemahnya sampai-sampai membutuhkan perlindungan dari orang lain. Jinwo yang mendengarnya hanya tampak tersenyum tipis, karena itu berarti tim ini memiliki kepercayaan diri yang sangat tinggi. Sementara, bertepatan dengan raid yang telah dimulai, dan seluruh tim penyerang juga langsung memasuki gate. Kini suasana di sekolahan tampak semakin mencekam, karena sudah ada banyak siswa yang dibantai oleh monster orc. Sebagian siswa ada yang berhasil menyelamatkan diri mereka dengan keluar dari gedung sekolah, namun sebagian lainnya masih terjebak di dalam gedung dan mencoba memberikan perlawanan. Saat monster orc ini dapat merasakan, ada manusia yang memiliki energi sihir di antara para siswa tersebut, yang tidak lain dia adalah Jin Ah. Lantas mereka pun berencana akan membunuh Jin Ah lebih dulu, karena energi sihir yang terpancar dari tubuh Jin Ah terasa sangat kuat. Namun tepat ketika orc itu baru saja akan mengayunkan senjatanya kepada Jin Ah, sembari mengatakan kau harus mati. Untungnya, Shadow High Orc yang Jinwo tugaskan untuk melindungi Jin Ah telah muncul dan langsung menghentikan pergerakan musuh. Yang kemudian ia lanjutkan dengan menghajar monster orc itu hingga membuatnya terlempar menembus atap sekolah. Melihat kejadian ini, tentunya telah membuat musuh jadi sangat terkejut dan juga kebingungan. Kenapa bisa ada High Orc yang muncul untuk melindungi manusia? Sementara itu di sisi Jinwo dan tim Hunter Guild Knight yang saat ini telah memasuki dungeon. Di sini terlihat Park Jong-soo bersama para hunter lainnya yang juga telah memulai pertarungan mereka melawan monster Twin Head Ogre. Yang mana ketika monster itu sudah bersiap untuk melancarkan serangannya kepada para hunter. Dengan sigap, Park Jong-soo langsung mengaktifkan skillnya untuk menahan serangan monster itu memakai sihir tameng. Lalu disusul dengan Hunter Yuntai yang juga segera berlari melalui senjata musuh dan langsung melukai mata musuh dengan tebasan pedangnya. Yang kemudian para hunter lainnya juga ikut melancarkan serangan beruntun dengan menebas kedua lengan dan kaki monster itu, dan akhirnya ditutup dengan serangan dari para hunter tipe mage yang melancarkan serangan sihir api dan petir secara bersamaan. Setelah monster itu berhasil dikalahkan berkat kerjasama tim yang hebat, Park Jong-soo kemudian memerintahkan anggota timnya untuk berkumpul sebentar. Karena menurut Park Jong-soo, kemunculan monster Twin Head Ogre di sini dan melawan mereka dari awal itu terasa aneh. Park Jong-soo mengungkapkan, Twin Head Ogre juga dikenal dengan nama lain, yaitu Sang Penjaga Makam.
Biasanya monster ini akan muncul sebagai boss dungeon, tapi jika dia sudah muncul dari awal di pintu masuk sebuah dungeon, maka itu artinya akan ada banyak pasukan undead yang menunggu di dalam sana. Sementara, tepat ketika pasukan undead itu memang muncul seperti yang diperkirakan oleh Park Jong-soo. Pada saat itulah, tiba-tiba Jinwo mendapat sinyal darurat dari prajurit bayangan yang sedang menjaga adiknya. Hingga Jinwo pun berniat untuk segera pergi ke tempat adiknya, lalu ia juga akan meninggalkan Beru dan sejumlah prajurit semut lain sebagai pengganti dirinya untuk menjaga tim ini. Namun berhubung Jinwo tidak bisa menggunakan skill Shadow Exchange karena masih ada batas waktu penggunaannya. Di sini Jinwo terpaksa harus berlari dalam kecepatan tinggi untuk keluar dari dungeon ini terlebih dahulu. Jinwo bergumam, sejak tadi aku terus mendapatkan sinyal dari prajurit bayangan yang ada di tubuh Jin Ah. Sial, aku punya firasat buruk tentang ini. Sementara, ketika ada sejumlah pasukan undead yang mencoba menghalangi Jinwo yang kesal, sontak ia langsung melepaskan aura kekuatannya yang sangat mengerikan sembari berkata, "Minggir dari jalanku." Namun tanpa diduga oleh Jinwo, tiba-tiba para undead itu malah berlutut dan benar-benar menuruti perintah Jinwo untuk membiarkannya lewat. Jinwo yang heran sontak jadi bertanya-tanya, sebenarnya apa yang terjadi dengan pasukan undead ini? Apakah mungkin karena aku adalah seorang necromancer yang lebih tinggi dari makhluk yang mengontrol mereka? Tapi berhubung Jinwo sudah tidak punya waktu lagi untuk memikirkan hal ini lebih jauh. Di sini Jinwo langsung melompati para undead di hadapannya, sembari memanggil Kaisel untuk ia tunggangi. Lalu begitu Kaisel membawa Jinwo terbang keluar dari gate yang disaksikan oleh para warga. Saat itu Jinwo juga langsung memberi perintah kepada Kaisel, "Ayo pergi ke tempat adikku dengan kecepatan penuh." Nah, jadi inilah keseluruhan cerita dari video solo leveling season 3 episode kali ini. Terima kasih buat teman-teman yang sudah nonton sampai selesai. Kira-kira akan ada keseruan apalagi setelah ini? Tetap nantikan update video lanjutannya hanya di channel Onobe.